Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, dan malam untuk kalian semua. Semoga selalu diberi kesehatan dan juga harus tetap mematuhi protokol kesehatan yang ada di tengah pandemi COVID-19 ini, agar kita semua terhindar dari virus COVID-19. Dalam situasi pandemi ini tentunya akan mempengaruhi pola hidup seseorang dan juga akan mempengaruhi banyaknya waktu istirahat atau tidur masing-masing orang setiap harinya. Oleh karena itu, kami dari kelompok 10 TPBB mata kuliah pengantar metode statistika. Dalam tugas besar ini kami mengambil judul penelitian yaitu kualitas tidur mahasiswa angkatan 2019 saat pandemi COVID-19. Sebelumnya, izinkan saya memperkenalkan anggota kami. Kelompok kami beranggotakan 7 orang. Dengan saya sendiri, Rifki Safwan Ramadan, NIM 08191067 dari Prodi Perencanaan Wilayah dan Kota. Selanjutnya, Sandy Novian Fadila 04191079 dari Teknik Elektro, Azuri Krishna Aditya 09191017 dari Teknik Perkapalan, Hanestwi Dwi Kumoro 10191030 dari Teknik Perkapalan, Hairudin 10191034 dari Sistem Informasi, Muhammad Jati 10191058 dari Sistem Informasi, dan Mahadeva Sulfikar 10191046 dari Sistem Informasi. Latar belakang, statistik berguna dalam penyusunan model, perumusan hipotesis, pengembangan alat pengambilan data, penyusunan rancangan penelitian, penentuan sampel, dan analisis data yang kemudian data tersebut diimplementasikan sehingga bermakna. Hampir semua penelitian ilmiah dilakukan terhadap sampel kejadian, dan atas dasar sampel itu ditarik satu generalisasi. Suatu generalisasi pasti mengalami error. Disinilah salah satu tugas statistik bekerja atas dasar sampel bukan populasi. Dengan demikian, pengujian hipotesis dapat kita lakukan dengan teknik-teknik statistik. Dalam mempelajari statistika, kita dibantu untuk menjelaskan hubungan antara variabel, membuat keputusan yang lebih baik, mengatasi perubahan-perubahan yang terjadi dan membuat rencana serta ramalan. Sebuah penelitian yang dilakukan oleh Dr. Yazid Ayas, spesialis kelainan tidur lulusan Harvard yang kini bekerja di Brigham dan Rumah Sakit Wanita di Boston, membuktikan bahwa seseorang yang kekurangan atau kelebihan waktu tidurnya memiliki risiko terkena penyakit jantung sebesar 37% sampai 39%. Bagi seorang mahasiswa, terutama mahasiswa teknik, jam tidur yang tidak teratur merupakan satu hal yang sering terjadi dan dialami oleh mereka. Biasanya, jam tidur sangat rendah atau kondisi terburuknya yaitu tidak tidur dikarenakan tugas yang harus mereka selesaikan saat itu juga. Kondisi tersebutlah yang menjadi latar belakang dilakukan survei mengenai jam tidur mahasiswa. Melalui survei ini diharapkan diperolehnya data mengenai besaran jam tidur mahasiswa teknik, terkhususnya mahasiswa Institut Teknologi Kalimantan angkatan 2019. Jadi di sini ada rumusan masalah, yaitu yang pertama bagaimana mengumpulkan data angka kualitas tidur mahasiswa angkatan 2019 dengan metode simple random sampling. Dan yang kedua ada bagaimana ukuran pemusatan dan penyebaran data pada data angka kualitas tidur mahasiswa angkatan 2019. Dan yang ketiga bagaimana estimasi dan uji hipotesis pada data angka kualitas tidur mahasiswa angkatan 2019. Dan yang keempat ada apakah jam tidur mahasiswa Institut Teknologi Kalimantan memenuhi kebutuhan waktu tidur pada umumnya. Nah, di sini ada tujuannya. Dan yang pertama, untuk mengetahui cara mengumpulkan data angka kualitas tidur mahasiswa angkatan 2019 dengan metode simple random sampling. Dan yang kedua, untuk mengetahui ukuran pemusatan dan penyebaran data berangka kualitas tidur mahasiswa angkatan 2019. Untuk mengetahui estimasi dan uji hipotesis pada data angka kualitas tidur mahasiswa angkatan 2019. Yang keempat, untuk mengetahui jam tidur mahasiswa Institut Teknologi Kalimantan memenuhi kebutuhan waktu tidur pada umumnya atau tidak. Metode kerja. Yang pertama, waktu dan tempat pelaksanaan. Yang kedua, populasi dan sampel penelitian. Ketiga, teknik sampling. Keempat, data dan analisis data. Dan yang terakhir, tahapan penelitian.
Waktu dan tempat pelaksanaan kerja. Tempat pengambilan data dilakukan dengan menyebar kuesioner online melalui Google Form. Kuesioner online mulai disebar pada Rabu 26 April 2020. Populasi dan sampel penelitian. Populasi mahasiswa dan mahasiswi ITK Angkatan 2019 berjumlah 906 jiwa. Sampel penelitian menggunakan rumus Loving. Rumus Loving ialah formula untuk mendapatkan sampel yang sedikit tetapi dapat mewakili keseluruhan populasi. Didapatkan N sama dengan 277,488 dibulatkan menjadi 277. Sampel penelitian mahasiswa ITK Angkatan 2019. Prodi Fisika 12 sampel dari 25 mahasiswa. Prodi Matematika 18 sampel dari 28 mahasiswa. Teknik Mesin 25 sampel dari 74 mahasiswa. Teknik Elektro 31 sampel dari 82 mahasiswa. Teknik Kimia 20 sampel dari 83 mahasiswa. Teknik Material dan Metalurgi 19 sampel dari 54 mahasiswa. Teknik Sipil 24 sampel dari 78 mahasiswa. Perencanaan Wilayah dan Kota 51 sampel dari 78 mahasiswa. Teknik Perkapalan 8 sampel dari 67 mahasiswa. Sistem Informasi 28 sampel dari 86 mahasiswa. Informatika 10 sampel dari 70 mahasiswa. Teknik Industri 15 sampel dari 78 mahasiswa. Teknik Lingkungan 10 sampel dari 64 mahasiswa. Dan yang terakhir Teknik Kelautan 6 sampel dari 39 mahasiswa. Teknik sampling dapat didefinisikan sebagai teknik atau metode untuk memilih dan mengambil unsur-unsur atau anggota-anggota dari populasi untuk digunakan sebagai sampel secara representatif. Dalam studi statistika, metode pengambilan sampel merujuk pada bagaimana kita memilih anggota dari populasi yang akan di dalam penelitian. Jika sampel tidak dipilih secara acak, maka akan bias dalam beberapa cara dan data mungkin tidak mewakili populasi. Dengan kata lain, pengambilan sampel merupakan pemilihan subset sampel statistik individu dari dalam populasi statistik untuk memperkirakan karakteristik seluruh populasi. Dua keuntungan penggunaan sampel adalah biaya yang lebih rendah dan pengumpulan data yang lebih cepat daripada menggunakan seluruh populasi. Data dan analisis data. Di sini kita memiliki frekuensi dari jumlah waktu tidur mahasiswa. Yang pertama yaitu 3 jam memiliki 9 frekuensi, 4 jam ada 20, 5 jam ada 80, 6 jam ada 64, 7 jam ada 49 mahasiswa, 8 jam ada 43 mahasiswa, 9 jam ada 7 mahasiswa, 10 jam ada 5 mahasiswa. Data grafik tersebut dapat terlihat bahwa data sampel waktu tidur mahasiswa angkatan 2019 di Institut Teknologi Kalimantan terbanyak pada waktu 5 jam dengan persentase sebesar 29%. Lalu untuk data waktu paling sedikit ada pada waktu tidur 10 jam dengan persentase hanya 2% saja. Dapat disimpulkan juga bahwa kualitas tidur mahasiswa masih terbilang kurang dengan masih banyaknya mahasiswa yang tidur kurang dari 8 jam dalam sehari. Statistika deskriptif. Statistika deskriptif dilakukan perhitungan dengan meliputi mean atau rata-rata, modus, median, nilai tengah, dan interquartile range. Rata-rata didapat dari jumlah data dibagi dengan banyaknya data. Di sini kita mendapat 6 jam. Modus adalah angka terbanyak yang muncul dari frekuensi, yaitu ada 5 jam, yaitu sebanyak 80 kali. Median adalah nilai tengah atau juga sama dengan kuartil 2, yaitu kita dapat di sini data ke 139 yaitu 6 jam. Range adalah data terbesar dikurang data terkecil. Data terbesar kita ada 10, data terkecil kita ada 3, jadi kita mendapat 7 jam jarak range kita. Interquartile range yaitu adalah kuartil 3 dikurangi dengan kuartil 1, yaitu 7 dikurang 5 menjadi 2 jam. Dan kita mendapatkan varians di sini yaitu 2,8 jam serta standar deviasi yaitu 2,8 jam pula. Statistika inferensia. Statistika inferensia untuk penelitian ini berupa pengujian hipotesis satu rata-rata, satu proporsi, dan satu varians. Lalu estimasi rata-rata, estimasi proporsi, dan estimasi varians. Yang pertama, uji hipotesis. Untuk mendapatkan uji hipotesis rata-rata, menggunakan rumus Z sama dengan X bar kurang nu 0 per sigma per akar N. Didapatkan hasil Z sama dengan 0,6 dengan grafik seperti yang digambar. Lalu, untuk uji hipotesis satu proporsi, menggunakan rumus Z sama dengan X kurang NP0 per akar NP0, Q0 sama dengan vektor P kurang P0 akar P0 Q0 per N. Didapatkan hasil, setelah memasukkan data, didapatkan hasil min
0,7 seperti grafik yang ada pada gambar. Lalu untuk uji hipotesis satu variansi, menggunakan rumus X kuadrat hit sama dengan N kurang 1 kali S kuadrat per sigma 0 kuadrat. Masukkan datanya, lalu didapatkan hasil 257,6 seperti data pada grafik. Estimasi. Ada dua estimasi, yaitu estimasi interval rata-rata dan estimasi proporsi. Untuk estimasi interval rata-rata, menggunakan rumus X bar plus minus Z upper 2 S per akar N sama dengan 6,1 plus minus 1,96 28 per akar 277, maka sama dengan 6,1 plus minus 0,33, dapatkan hasil 5,77, lebih kecil dari nu, lebih kecil dari 6,43. Jadi kami yakin 95% bahwa interval konfidensi estimasi rata-rata adalah 5,77, lebih kecil dari nu, lebih kecil dari 6,3, atau nu berada di antara 5,77 hingga 6,3. Untuk estimasi proporsi, menggunakan rumus vektor P sama dengan X per N sama dengan 80 per 277 sama dengan 0,288 sama dengan 2,9. Lalu Z A per Z sama dengan 1,96. E sama dengan Z A per Z akar vektor P vektor Q per N sama dengan 1,96 akar 0,29 dikali 0,71 per 277 sama dengan 0,053. Nilai vektor Q adalah 1 min vektor P. Vektor P dikurang E lebih kecil dari P lebih kecil dari vektor P ditambah E. 0,029 dikurang 0,033 lebih kecil dari P lebih kecil dari 0,29 ditambah 0,053 atau 0,237 lebih kecil dari E lebih kecil dari 0,343. Jadi kami percaya 95% bahwa interval konfidensi untuk estimasi proporsi adalah 0,237 lebih kecil dari E lebih kecil dari 0,343 atau E berada di antara 0,237 hingga 0,349. Baiklah, penjelasan selanjutnya adalah estimasi varians dari tabel chi-square dengan derajat kebebasan V sama dengan 276 diperoleh X kuadrat 0,025 sama dengan 291,3363 dan X kuadrat 0,975 sama dengan 204,4501. Dengan rumus yang ada, maka dihasilkan 2,6526 lebih kecil daripada estimasi varians dan estimasi varians lebih kecil dari 3,7799. Jadi, kami yakin 95% bahwa interval konfidensi estimasi variansi adalah 2,6526 lebih kecil dari estimasi varians dan estimasi varians lebih kecil dari 3,7799. Dan dapat disimpulkan bahwa 1. Pengumpulan data mengenai jumlah waktu tidur mahasiswa angkatan 2019 dapat dilakukan dengan teknik simple random sampling. Simple random sampling adalah teknik yang dilakukan dengan cara mengambil sampel secara acak dari seluruh populasi yang ada, sehingga semua anggota populasi mendapat kesempatan yang sama. Kesimpulan yang kedua, setelah dilakukan penelitian dan perhitungan ukuran penyebaran dan pemusatan data, jumlah waktu tidur mahasiswa angkatan 2019 dapat diketahui, yaitu rata-rata sebesar 6,104 jam, atau dapat disederhanakan menjadi 6 jam, median sebesar 6 jam, modus sebesar 5 jam, range sebesar 7 jam, interquartile range sebesar 2 jam, varian sebesar 2,8 jam, dan standar deviasi sebesar 2,8 jam. Kesimpulan yang ketiga, setelah ditarik hipotesis yaitu sebesar 6 jam, dan kemudian hipotesis tersebut diuji dengan pengujian hipotesis satu rata-rata, hasilnya menunjukkan bahwa hipotesis awal sebesar 6 jam yang diberikan dapat diterima. Kemudian diuji dengan uji proporsi, menyatakan benar
bahwa sebanyak 30% mahasiswa tidur hanya 5 jam saja. Dan dilakukan uji varian, menyatakan bahwa waktu tidur mahasiswa memiliki variansi di bawah 3 jam. Kemudian, setelah dilakukan estimasi interval rata-rata, menyatakan bahwa konfidensi estimasi rata-rata adalah 5,77, lebih kecil mu, lebih kecil 6,3. Lalu, untuk estimasi interval proporsi menyatakan bahwa interval konfidensi untuk estimasi proporsi adalah 0,237 lebih kecil lebih kecil 0,343. Dan untuk estimasi varian menyatakan bahwa interval konfidensi estimasi varian adalah 2,6526 lebih kecil varian lebih kecil 3,7799. Kesimpulan selanjutnya, dengan adanya penelitian ini dan hasil yang telah didapatkan menunjukkan bahwa jumlah waktu tidur mahasiswa Institut Teknologi Kalimantan angkatan 2019 belum memenuhi kebutuhan waktu tidur pada umumnya. Karena waktu tidur pada umumnya adalah sekitar 8 jam dalam semalam. Sedangkan mahasiswa Institut Teknologi Kalimantan angkatan 2019 hanya memiliki rata-rata waktu tidur sebanyak 6 jam dalam sehari. Terima kasih karena telah menonton video ini. Jangan lupa like, dan jika ada pertanyaan silahkan tulis di kolom komentar di bawah. Mari kita saling membagikan pengetahuan dan ilmu dengan cara share video ini ke teman-teman kalian. Semoga video ini bermanfaat untuk kedepannya. Kami dari kelompok 10 TPBB Mata Kuliah Pengantar Metode Statistika undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.